Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jumat Berkah, Perum Taman Permata Indah. Sedekah ya sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sohibul Hajat, Jumat Berkah, 7 November tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kata atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di pagi hari ini dalam acara Jumat Berkah RT20, wadah gratis Jumat Berkah RT20, di mana pagi ini umumnya kita soto daging, insya Allah 200 porsi soto daging. Yang kedua, saya selaku Ketua RT20 mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya sebesar-besarnya kepada para donatur Jumat Berkah. Semoga amal para donatur diterima Allah Subhanahu wa taala, semakin dilimpahkan rezekinya, diberikan kesehatan, diberikan
kesuksesan di dunia dan di akhirat. Amin. Dan terakhir kita langsung doa akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Gintan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita berdoa, semoga doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa sa'adat rasulika alhamdulillah. Ya Allah, Bapak pengasih takdir kasih orang-orang yang tak percaya. Kasih dan sayangilah ya Allah orang yang terlibat dalam Jumat berkah ya Allah, dan termasuk orang-orang sekitarnya Allah dan seluruh alam semesta ya Allah. Kasih selalu ya Allah, karena Kau Maha Pengasih ya Allah. Sayangilah ya Allah, karena Kau Maha Penyayang ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbik firli wa habli wa ibni warfa'ni warzuqni wahdini wa qini adhabi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, demikianlah monggo acaranya. Terus dulu nanti tolong baris itu, baris sesuai urutannya biar enggak kumpul kabel penjualnya. Jangan lupa putarnya diambil di Bapak Putar. Selamat datang Pak Tri. Alhamdulillah sudah sehat. Pak Tri. Video pembelajaran. Ada satu hal yang mungkin tanpa kita sadarin, dari kita tuh bangun tidur sampai balik ke kasur lagi, ngatur terus hidup kita, yakni uang. Mau sekolah butuh uang, jajan pakai uang, masak sendiri bahannya dibeli pakai uang. Bahkan klub olahraga favorit kita yang kita rela begadang nontonin ya bisa punya pemain-pemain ya karena uang. Dan mungkin banyak dari kita yang ngabisin waktu, tenaga, bahkan kesehatan demi bisa dapetin lembaran-lembaran kertas ini. Tapi kalau dipikir-pikir, uang itu kan cuma kertas, bukan oksigen, bukan air, bukan kebutuhan alami buat bertahan hidup. Dia itu buatan manusia doang, cerita fiksi yang umat manusia bikin dan percaya. Kalau kita bawa uang buat ketemu alien atau nenek moyang kita ratusan ribu tahun lalu, uang mungkin gak akan punya nilai sama sekali. Jadi gimana caranya sesuatu yang kita ciptain ini malah akhirnya balik ngatur hidup kita? Gimana kita bisa sampai di titik ini ketika uang jadi segalanya? Oke, biar benar-benar ngerti kita itu harus mundur jauh, yakni ke masa ketika umat manusia baru aja ngelakuin revolusi besar. Kita berhasil mengolah tanah. Pencapaian yang bukan diraih karena sekedar ingin tahu, melainkan karena terpaksa, kelaparan, dan bayangin selama ratusan ribu tahun manusia nyari makanan dengan berburu dan metik buah liar. Tapi lama-lama sumber makanan akhirnya makin langka, apalagi jumlah kita makin berlipat ganda. Akhirnya umat manusia pun mulai ngembangin cara ajaib numbuhin makanan dari tanah. Dunia pun berubah untuk selamanya. Dulu hasil berburu cuma bisa ngasih makan segelintir orang. Dengan bertani buat pertama kalinya manusia bisa punya kelebihan makanan. Tapi kelimpahan ini bikin manusia buat pertama kalinya juga harus mikirin gimana cara nyimpennya. Makanya muncul peran baru di masyarakat purba, pengurus gudang penyimpanan. Mereka nggak nanam biji, nggak susah manen, tapi di tangan mereka keputusan itu diambil. Dari tumpukan biji-bijian lahir peran pemimpin dan pemuka agama pertama kalinya. Dan perlahan-lahan orang mulai kenal konsep milik pribadi dan upeti. Dan dari sinilah tulisan lahir. Tulisan pertama kali dipakai buat ngitung penyimpanan hasil tani di peradaban zaman dulu. Dan disinilah muncullah uang. Tahun segini para peneliti nemu puluhan ribu lempengan tanah liat peninggalan peradaban kuno. Ada banyak lempengan yang awalnya dikira peneliti cuma catatan pemerintah yang bosenin. Tapi justru dari sini mereka itu nemu petunjuk soal asal-usul uang.
Nah, di lempengan-lempengan ini ternyata ada satu kata yang sering muncul, shekel. Kata yang selalu diikuti angka dan nama barang. Awalnya peneliti mikir kalau itu adalah satuan berat, tapi ternyata kata ini nunjukin keberadaan alat tukar universal. Jadi semacam uang, tapi wujud aslinya nggak pernah ditemuin. Kalau gitu, apa itu shekel ini sebenarnya? Ternyata dia itu cuma semacam uang virtual. Jadi waktu itu di daerah sana orang-orang ngasih sebagian hasil taninya sebagai pajak buat pendeta. Tapi nggak jarang ada juga yang nggak bisa bayar. Para pendeta pun mikir keras biar gak rugi, dan akhirnya nyiptain sistem yang sampai kini masih kita pakai, sistem utang. Seiring waktu, pencatatannya jadi makin canggih, besar utang dicatat pakai satuan yang sama. Dan karena diciptain penguasa, gak sulit buat bikin semua orang sepakat dan percaya sama nilainya. Inilah bentuk uang tertua yang kita tahu. Ya, uang bukan muncul dari sistem barter yang lama-lama berubah, kayak yang sering diceritain di buku-buku sejarah. Malah ada ahli yang nemuin kalau barter itu baru muncul setelah manusia udah kenal sistem uang. Uang itu muncul karena para penguasa butuh cara yang mudah buat ngatur dan nagih upeti. Dan ya, dari situ uang akhirnya terus berkembang dan berkembang terus sampai akhirnya terbentuklah peradaban yang makin canggih. Sekarang ayo kita lombatin waktu. Ayo ke Eropa di tahun segini. Jadi kita akan ngelihat orang-orang ditangkap sama tentara, penjara, disiksa, bahkan dibunuh. Inilah nasib orang-orang yang berontak dan gak mau kerja di ladang para bangsawan. Ya, saat itu hampir semua tanah dikuasain sama mereka. Orang-orang biasa yang nurut dibolehin tinggal di dekat ladang dengan syarat mereka bertani dan nyetor hasil panennya ke si bangsawan. Tapi selain bangsawan, tentara, dan rakyat biasa, ada satu lagi lapisan masyarakat saat itu, yakni para pedagang. Awalnya mereka dianggap remeh, tapi terus ilmu pengetahuan makin maju, bikin mereka akhirnya bisa jual beli sama pedagang lain dari ujung dunia dan dapetin keuntungan yang luar biasa besar. Ngelihat banyaknya uang yang bisa ditumpuk, negara pun ikut tergiur. Banyak raja dan ratu yang sponsorin pedagang buat menjelajah dunia dan nyari bahan berharga yang nggak jarang didapat dengan menjajah dan memperbudak warga negeri seberang. Sebagian keuntungan dari hasil penjualannya diambil sama negara. Di sisi lain, para pemilik tanah juga nggak mau kalah. Di Inggris misalnya, mereka ngelakuin keputusan gila, yakni mecat semua petani dan ngubah ladang jadi peternakan yang lebih nguntungin di pasar internasional. Para petani yang dipecat terpaksa nyari kerjaan lain, tapi lowongan yang ada cuma jadi peternak untuk para pemilik tanah. Jadi ya, bos-bos ini nyari peternak untuk nempatin dan ngurus lahan mereka. Tapi sekarang karena numpang tinggal, para peternak disuruh bayar uang sewa. Dan para mantan petani ini nggak punya pilihan lain selain nerima. Tapi karena nggak punya uang buat bayar sewa, akhirnya mereka ngutang dari para pemilik tanah juga. Ya, yang awalnya harus mikirin bertani aja, sekarang mereka mesti muter otak lebih keras buat dapetin keuntungan. Soalnya pengeluaran mereka jadi banyak, mesti bayar uang sewa, bayar utang, dan bayar upah orang-orang yang bantuin mereka. Mencari keuntungan pun jadi tujuan akhir. Di Inggris, dengan kondisi yang berkembang kayak gini, ini tuh ibarat panci berisi sup setengah jadi buat bikin revolusi industri. Mesin uap dalam tanda kutip cuma jadi bumbu terakhir. Bahkan ahli ekonomi ini bilang kalau mesin uap ditemuin pas zaman Fir'aun, mungkin mesin ini cuma bakal jadi pajangan di istana kerajaan buat dipamerin ke tamu-tamu dari kerajaan tetangga. Karena ya, menurutnya masyarakat yang bisa ngadopsi mesin uap besar-besaran cuma mereka yang udah punya pola pikir ngejar keuntungan. Tenaga manusia pun diganti sama tenaga mesin yang lebih kuat dan gak perlu dibayar. Perusahaan bisa jadi lebih efisien dan akhirnya dapetin lebih banyak keuntungan. Tapi bukan cuma mesin, revolusi industri juga jadi panggung lahirnya dua paham ekonomi yang beradu tinju. Paham ekonomi pertama ngajak kita ngeliat tangan tak kasat mata. Om-om satu ini bilang kalau setiap orang dibebasin buat ngejar kepentingan pribadi mereka di pasar, hasilnya bakal nguntungin semua orang. Disinilah tangan tak terlihat itu mengatur semuanya. Kalau ada tukang roti yang sebenarnya cuma pengen nyari uang dan bukan pengen bantuin orang lapar, pada akhirnya orang-orang juga tetap bisa dapetin roti yang mereka butuhin. Nah, banyak pengusaha dan penguasa saat itu nganut teorinya Om tadi.
Nah, secara alami, pasar harus dibebasin sepenuhnya karena proses jual beli yang bebas pasti bakal berakhir baik. Tapi, apakah benar kayak gitu? Lalu makanya, hampir 100 tahun setelah itu, seorang filsuf dari Jerman nerbitin buku ekonomi yang sampai sekarang masih penuh kontroversi. Ada yang ngelarang, ada yang mati-matiin melajarin, dan ada yang anggap tabu. Om Brewok ini bikin buku ini karena menurutnya sistem ekonomi di Eropa nggak ngehapus penindasan. Pekerja sebenarnya ngehasilin nilai yang lebih besar dari gaji yang didapat, tapi diambil sama pengusaha. Inilah sumber keuntungan mereka. Dan ya, yang dulunya para petani ditindas sama penguasa, sekarang para pekerja ditindas sama pemilik modal. Sistem ini emang nyiptain kemajuan teknologi, tapi di sini kekayaan terpusat di orang-orang yang itu-itu aja. Mirip juga sama sistem kerajaan. Makanya dia dan temennya ngusulin ide baru. Gimana kalau semua mesin produksi jadi milik bersama, dipegang negara? Berbanding terbalik sama teori sebelumnya yang nganggep kalau mesin produksi harus dibebasin ke rakyat dan negara nggak perlu ikut campur. Karena kalau dipegang negara, semua pekerjaan bisa dibagi rata biar nggak ada yang terlalu kaya ataupun terlalu miskin. Dan di dunia nyata, sistem yang mirip gini sempat diterapin sama Uni Soviet. Tapi ironisnya, angan-angan tadi justru berubah jadi mimpi buruk. Karena para petinggi partai komunis lah yang malah jadi penguasa baru yang ngumpulin kekuasaan buat diri mereka sendiri. Misalnya om-om berkumis satu ini yang malah jadi diktator dan ngebunuh jutaan rakyat. Koh, Oi, tadi kan Kobi sama Sasa udah jelasin soal sistem ekonomi. iya kan gue lagi nonton. Tapi lu tahu nggak feudalisme apaan? Nggak tahu sih. Ya udah biar gampang kita bayangin pakai pohon apel. Uma, jelasin kenapa ikut lihat ke atas? Oke, jadi gue bakal jelasin secara ekstrim. Bayangin kalau kita tuh punya pohon apel dan setiap panen kita bagi-bagi ke tetangga. Kadang dibalas pakai jeruk, kadang juga dibantuin masak. Intinya semua orang hidup saling bantu. Nah, tapi tiba-tiba tanah tempat kita tinggal itu diklaim sama bangsawan. Biar tetap bisa tinggal dan nanam di situ, ada satu syarat. Kita harus nyetor sebagian besar apel ke si bangsawan tadi. Tapi kalau kita nolak diatur, siap-siap aja buat digusur. Karena selain donatur juga ngatur kan? Lah, kok lu udah di mana? Ngapain di situ? Gak bisa minum. Oh, ya, sistem tadi namanya feudalisme. Sekarang bayangin udah ada kerajaan yang ngasih izin eksklusif buat satu pedagang besar buat nguasain semua perdagangan apel. Mereka didukung penuh sama kerajaan. Demi banyakin produksi apel, mereka menjelajah, berdakwah, bahkan sampai menjajah. Ini namanya merkantilisme. Sekarang komunisme. Di sistem ini, semua pohon apel tadi tuh jadi punya negara. Setiap apel dikumpulin terus dibagi rata ke semua orang. Ada yang dapat apel satu kardus, tapi ada juga yang dapat apel busuk. Bahkan ada juga yang sampai kelaparan. Dan sekarang sistem kapitalisme. Kalau dalam sistem ini, kita tuh bebas jualan apel di pasar. Kita bisa bersaing sama semua orang lain yang jualan apel. Tapi tetangga sebelah pakai mesin canggih dari bapaknya. Hasil pertanian dia jadi jauh lebih banyak. Petani kaya makin kaya dan ladangnya makin luas. Tapi kita terpaksa jual tanah dan jadi buruh mereka yang diupah segitu-gitu aja. Tapi kan emang sistem kapitalisme itu setahu gue sekarang sistem yang paling banyak dipakai sama negara-negara kan? Dan lo tau nggak Ray Dalio? Yang pernah jadi penasihat antara itu? Betul. Tapi bukannya dia udah berhenti ya? Iya, tapi itu rumor doang lah. Jadi si Ray Dalio tuh pernah ngejelasin sistem ekonomi pakai analogi mesin. Intinya tuh kata dia, cara kerja sistem ekonomi sekarang tuh kayak mesin. Biar terus gerak, uang di dalamnya harus terus muter. Setiap kita belanja, kita kan nambah ya penghasilan orang lain. Dan mereka juga belanja, muterin uangnya dari satu orang ke orang lain. Dan begitu terus, sampai seluruh mesin ekonomi berputar. Dan yang menarik tuh ini, di antara banyak uang yang berputar, ada yang gak berwujud. Kayak setan? Ya bukan, yang gue maksud itu hutang atau kredit. Dan kalau punya itu tadi ya orang jadi bisa belanja, kalaupun uangnya masih belum cukup. Dan ini ya ibarat pelumas dari sistem ekonomi itu sendiri buat terus muter. Tapi mulai kelihatan loh lama-lama sisi-sisi gelap dari sistem kapitalisme. Nah, salah satu ciri kapitalisme itu kan dia tuh harus terus tumbuh. Sedangkan planet biru tempat kita tinggal ini, ia punya sumber daya yang terbatas. Karena sistem ini fokusnya terus nyari keuntungan, banyak hal yang seringkali nggak masuk perhitungan. Ya, proses nggak diperhatiin, kreativitas nggak diapresiasi, kesehatan di nomor 2 kan, dan lingkungan diabaikan. Di dunia kita yang udah ratusan tahun menganut kapitalisme, jurang ketimpangan makin melebar. 1% orang terkaya dunia punya kekayaan lebih banyak daripada setengah populasi manusia. Dan kita mungkin nganggep ini biasa aja. Tapi bayangin kalau ada hewan yang suka nimbun kekayaan mereka dan tega ngebiarin banyak hewan lainnya kelaparan.
Mungkin ilmuwan bakal bingung soal perilaku ini dan neliti mereka habis-habisan. Jadi mungkin sampai sini pertanyaannya jadi, apakah sistem ekonomi kita sekarang adalah pilihan terbaik yang kita punya? Karena semua ini adalah, ya, bikin-bikinan manusia juga. Kalau nggak berfungsi, bisa kita ganti. Dan mungkin sebenarnya nggak perlu juga ngebatasin imajinasi kita dari sistem-sistem yang udah ada sebelumnya. Pertanyaannya adalah, apakah kita cukup berani buat ngebayangin sesuatu yang berbeda? Dan seperti biasa, terima kasih. Video pembelajaran. Hari ini kita akan membahas sebuah judul yang mungkin bikin darahmu langsung mendidih. Bongkar habis 13 tunjangan gila DPR yang bikin kamu istighfar. Kenapa gila? Karena setelah kamu nonton video ini sampai habis, kamu mungkin bakal mempertanyakan lagi, sebenarnya negara ini lagi ngurusin rakyat atau lagi ngurusin segelintir pejabatnya doang? Semuanya berawal dari sebuah dongeng pengantar tidur paling mahal yang pernah diceritakan kepada 270 juta rakyat Indonesia. Dongengnya berjudul, Gaji Pokok Anggota DPR Cuma 4,2 Juta Sebulan. Coba kamu resapi dulu angka itu pelan-pelan. 4,2 juta rupiah. Angka ini ditetapkan lewat peraturan pemerintah dari tahun 2000 dan secara ajaib tidak pernah berubah signifikan selama lebih dari 2 dekade. Di kota besar, uang segitu mungkin cuma cukup buat bayar sewa kosan sempit, yang kalau tetangga sebelah masak Indomie, kamu bisa ikutan cium wanginya. Kedengarannya sangat merakyat, bukan? Penuh pengabdian. Tapi, di balik angka yang sengaja dipajang di etalase depan itu, ada sebuah realita busuk yang disembunyikan rapat-rapat. Kenyataannya, total pendapatan yang mendarat mulus di rekening seorang anggota dewan yang terhormat bisa melampaui 100 hingga 120 juta rupiah setiap bulannya. Gaji pokok itu hanyalah puncak dari sebuah gunung es raksasa. Di bawahnya ada jaringan tunjangan masif yang dibiayai sepenuhnya oleh uang dari kantongmu. Sekarang, mari kita pakai kalkulator kejujuran, biar makin panas. Kita ambil contoh UMP terendah di Pulau Jawa, yaitu di Jawa Tengah, yang besarnya cuma sekitar Rp2.200.000. Tahu nggak? Pendapatan mereka itu 46 kali lipat lebih besar. Artinya, sementara kamu yang gajinya UMR harus kerja banting tulang selama 46 bulan atau hampir 4 tahun, itu semua cuma buat menyamai penghasilan 1 bulan mereka. Kamu kerja 4 tahun, mereka dapat sebulan. Adil? Oh, itu belum seberapa. Mari kita bandingkan dengan pahlawan tanpa tanda jasa yang sesungguhnya, guru honorer. Di banyak daerah, ada guru yang upahnya cuma 100.000 sampai 350.000 per bulan. Pegang kepalamu biar nggak pusing. Total pendapatan satu anggota DPR dalam sebulan itu setara dengan gaji seorang guru honorer selama 300 bulan atau 25 tahun. Sementara seorang guru mengabdi seperempat abad untuk mencerdaskan anak bangsa, mereka mendapatkannya dalam 30 hari. Fakta ini bukan lagi sekadar statistik. Ini adalah sebuah dakwaan moral terhadap prioritas alokasi anggaran negara. Jadi, dari mana datangnya jurang pemisah antara citra dan realita ini? Jawabannya ada di belasan keran ajaib bernama tunjangan. Inilah yang akan kita bongkar habis-habisan hari ini. Ini bukan untuk membenci, tapi untuk membuka mata kita lebar-lebar. Siap? Mari kita mulai tur kita ke Taman Hiburan Tunjangan DPR RI yang tiket masuknya pakai uang pajakmu. Tunjangan nomor 1, uang jajan properti 50 juta rupiah sebulan. Kita mulai dari yang paling fenomenal, yang paling bikin istighfar dan mempertanyakan arti hidup. Setiap bulan, negara mentransfer uang tunai sebesar 50 juta rupiah ke rekening pribadi masing-masing dari 580 anggota dewan. Ini bukan buat DP rumah, ini uang tunai bulanan. Kebijakan ini menggantikan sistem lama di mana mereka disediakan rumah jabatan anggota di Jakarta. Jadi, alih-alih dikasih rumah, mereka dikasih duit buat cari rumah sendiri. Kedengarannya simpel kan? Tapi disitulah letak permainannya. Sekarang mari kita bedah anomali kebijakan dari tunjangan ini. Karena ini lucu sekali. Alasan resminya,
Katanya rumah dinas yang lama sudah tidak layak huni dan rusak parah. Kedengarannya masuk akal kan? Tapi tunggu dulu. Investigasi dari Indonesia Corruption Watch, ICW, menemukan fakta yang bikin kita ngelus dada. Antara tahun 2019 hingga 2024 ada anggaran sebesar 374 miliar rupiah untuk pemeliharaan dan perbaikan rumah-rumah itu. Logika macam apa ini? Rumahnya dirawat pakai anggaran ratusan miliar, tapi dibilang bobrok biar bisa dapat duit tunai 50 juta sebulan. Ini lebih aneh dari plot sinetron Azab. Anomali kedua adalah beban finansialnya yang bikin sakit kepala. Kebijakan ini bakal menyedot anggaran negara sebesar 1,74 triliun rupiah dalam 5 tahun. Angka nolnya banyak banget, bisa buat bangun 580 sekolah dasar baru. Anomali ketiga, dan ini yang paling berbahaya, adalah mekanisme pemberiannya. Uangnya ditransfer langsung ke rekening pribadi tanpa pengawasan. Artinya, seorang anggota dewan bisa aja sewa apartemen 15 juta. Sisa 35 jutanya ya jadi dana taktis buat jajan. Ini bukan lagi fasilitas kerja, ini bonus gaji terselubung dengan kedok kepedulian. Coba kita lihat perbandingan internasional, biar wawasan kita terbuka. Di Swedia, negara yang katanya sangat peduli sama pejabatnya, anggota parlemen dari luar kota nggak dikasih uang tunai. Mereka disediakan apartemen studio kecil milik negara, seringkali luasnya nggak lebih dari 16 hingga 46 meter persegi, mungkin lebih kecil dari kamar kos kamu. Nggak ada opsi kemewahan, nggak ada alternatif uang tunai. Sistem di sana dirancang murni untuk menunjang pekerjaan, bukan untuk meningkatkan gaya hidup mereka. Di sini, nih 50 juta, terserah mau diapain. Maka, rekomendasi tindakan yang paling waras adalah kebijakan tunjangan perumahan dalam bentuk uang tunai ini harus dihapuskan segera. Kembalikan sistem penyediaan rumah jabatan. Anggaran pemeliharaan yang ratusan miliar itu jadi bukti kalau negara mampu kok merawat asetnya. Uang triliunan yang dihemat bisa dialihkan buat bangun ratusan sekolah, atau setidaknya buat benerin jalan yang rusak biar motormu nggak cepat rusak. Tunjangan nomor 2. Mesin ATM pribadi berhadiah 9 juta rupiah per hari. Setelah uang jajan properti, sekarang kita pindah ke wahana yang lebih seru, mesin ATM berjalan. Setiap kali seorang anggota DPR melakukan perjalanan dinas ke ibu kota provinsi, mereka dapat paket tunjangan harian yang terdiri dari 2 komponen utama, 5 juta rupiah sebagai uang harian dan 4 juta rupiah sebagai uang representasi, sehingga totalnya mencapai 9 juta rupiah per hari. Ini harus diulang biar meresap, 9 juta per hari. Dan perlu kamu tahu, angka ini belum termasuk biaya transportasi seperti tiket pesawat dan biaya akomodasi hotel, yang semuanya sudah ditanggung secara terpisah oleh negara. Jadi 9 juta itu murni uang saku. Anomali kebijakan dari tunjangan ini sudah jelas dari nominalnya yang ajaib. Uang harian 5 juta per hari di kota Indonesia manapun, mau kamu pakai buat makan apa biar habis segitu? Makan sate sama gerobaknya? Uang harian mereka 1 hari itu hampir 2 kali lipat UMP bulanan DKI Jakarta dan lebih dari 4 kali lipat UMP bulanan Jawa Tengah. Ini bukan lagi perjalanan dinas, ini adalah insentif yang salah, di mana sistem lebih menghargai kegiatan di luar kantor daripada pekerjaan legislasi di dalam kantor. Karena nggak ada kewajiban lapor pengeluaran real, tunjangan ini berubah menjadi bonus tunai bebas pajak. Ini adalah mesin ATM berjalan yang disponsori oleh negara. Kalau kita lakukan perbandingan internasional, sistem kita ini kelihatan seperti dari zaman batu. Negara-negara maju dan bahkan perusahaan swasta profesional sudah lama meninggalkan model uang kaget seperti ini. Mereka umumnya pakai 2 sistem yang jauh lebih adil dan transparan. Pertama, model penggantian biaya berbasis bukti atau at-cost reimbursement. Simpelnya, ada kwitansi, ada uang ganti. Tidak ada cerita nombok ataupun untung. Kedua, kalaupun mereka memberikan uang saku harian atau per diem, jumlahnya wajar dan sudah dihitung matang-matang untuk menutupi biaya hidup standar di kota tujuan, bukan untuk jadi bonus liburan yang bisa dipakai foya-foya. Oleh karena itu, rekomendasi tindakan yang harusnya sudah dilakukan dari kemarin adalah
Rombak total sistem ini. Hapus sistem lamsam yang kayak ngasih uang kaget. Ganti dengan sistem reimbursement at cost yang ketat pakai bukti sah. Buat biaya makan, tetapkan uang saku harian yang rasional, bukan angka dari negeri dongeng. Tunjangan nomor 3. Tunjangan biar nggak malas kerja. Tunjangan berikutnya, ini adalah favorit saya. Sebuah mahakarya komedi yang paling absurd secara filosofis. Namanya Tunjangan Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Anggaran. Setiap bulan, para anggota Dewan yang terhormat menerima Rp3.750.000 untuk tunjangan ini. Sekarang, kita masuk ke anomali kebijakannya. Tunggu dulu. Bukannya berdasarkan undang-undang, 3 fungsi utama DPR itu memang legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tunjangan ini secara terang-terangan membayar mereka untuk melakukan 2 dari 3 tugas fundamental mereka. Ini sama saja seperti kamu membayar seorang gaji pilot, lalu memberinya tunjangan peningkatan fungsi menerbangkan pesawat, atau memberi bonus tambahan pada seekor ikan karena sudah meningkatkan fungsi berenang. Ini menciptakan premis gila bahwa bekerja sesuai job desk adalah sebuah prestasi luar biasa yang butuh bayaran ekstra, bukan standar minimum yang seharusnya. Kalau kita lakukan perbandingan internasional, di negara-negara dengan sistem parlementer yang matang seperti Kanada atau Jerman, konsep seperti ini tidak ada sama sekali. Gaji pokok seorang legislator di sana sudah mencakup kompensasi untuk semua tugas dan fungsinya. Memberi tunjangan tambahan untuk melakukan pekerjaan utama akan dianggap sebagai lelucon. Sehingga, rekomendasi tindakan yang paling logis adalah buang tunjangan ini ke tempat sampah. Hapus seluruhnya. Fungsi pengawasan dan anggaran itu bukan pekerjaan sampingan, itu adalah mandat inti. Penghapusan tunjangan ini akan menghemat anggaran negara lebih dari Rp26 miliar per tahun. Tunjangan nomor 4, iuran bulanan biar tetap terhormat. Setelah dibayar ekstra biar nggak malas kerja, ternyata ada lagi lapisan kemewahan lainnya. Setiap bulan, kantong mereka ditambah lagi sebesar Rp5.580.000 dari pos bernama Tunjangan Kehormatan. Benar, kamu tidak salah baca. Ada tunjangan khusus untuk sebuah konsep abstrak bernama kehormatan. Sekarang mari kita bahas anomali kebijakannya. Muncul pertanyaan sarkas yang mendasar. Kehormatan jenis apa yang butuh biaya perawatan bulanan sebesar Rp5,5 juta? Apakah kehormatan bisa luntur kalau tidak disuntik dana? Ini adalah uang yang secara resmi dibayarkan untuk kehormatan, bukan untuk kerja. Ini adalah tunjangan yang diberikan hanya sebagai bentuk apresiasi atau penghargaan atas status mereka sebagai pejabat. Dalam logika pelayanan publik yang waras, kehormatan itu datang dari pengabdian dan kinerja, bukan dari transferan bulanan yang dibiayai pajak rakyat. Tunjangan ini adalah bukti paling telanjang bahwa sistem kita lebih menghargai status daripada substansi. Kalau kita lakukan perbandingan internasional, di negara seperti Swedia, konsep tunjangan kehormatan ini tidak dikenal dan akan dianggap aneh. Di sana, menjadi wakil rakyat adalah sebuah tugas dan tanggung jawab, bukan sebuah status yang perlu dihujani dengan berbagai honorarium tambahan. Maka rekomendasi tindakan yang paling logis adalah menghapuskan total tunjangan ini karena mubazir dan tidak punya justifikasi fungsional yang jelas. Kehormatan sejati tidak bisa dibeli dengan uang rakyat. Tunjangan nomor 5. Kerja 5 tahun, dapat gaji buta seumur hidup. Setelah menikmati semua kemewahan saat menjabat, sistem memberikan hadiah terakhir yang paling manis. Inilah dia, dana pensiun seumur hidup. Aturannya simpel, setiap anggota DPR berhak menerima dana pensiun yang dibayarkan oleh negara seumur hidup mereka setelah menyelesaikan masa jabatan selama 5 tahun. Besaran dana pensiun ini dihitung sebesar 60% dari gaji pokok, atau sekitar Rp2.520.000 per bulan. Meskipun nominalnya tidak fantastis, anomali kebijakan ini bukan soal jumlahnya,
tapi soal prinsipnya yang sangat tidak adil. Ini adalah jaminan finansial seumur hidup sebagai imbalan atas masa kerja yang relatif sangat singkat. Kebijakan ini secara efektif menciptakan sebuah kasta pensiunan istimewa yang terpisah dari seluruh rakyat Indonesia. Coba bandingkan dengan nasibmu. Kamu dan para pekerja lainnya harus patuh ikut sistem jaminan sosial nasional, yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Kamu harus membayar iuran selama puluhan tahun dan baru bisa menikmati manfaat pensiun setelah mencapai usia pensiun yang ditetapkan pemerintah. Mereka bisa saja menyelesaikan masa jabatannya di usia 40 tahun dan langsung mulai menerima pensiun seumur hidup dari negara. Sementara kamu harus menunggu hingga usia 58 tahun atau lebih. Kalau kita lakukan perbandingan internasional, model Indonesia ini termasuk yang paling murah hati. Di banyak sistem lain, hak pensiun baru muncul setelah masa kerja yang lebih lama, misalnya 10 atau 15 tahun, dan dana pensiunnya baru bisa dicairkan saat mantan legislator mencapai usia pensiun normal seperti warga negara lainnya. Selain itu, tren global bergerak menuju skema iuran pasti, di mana manfaat pensiun bergantung pada jumlah iuran yang dibayarkan, bukan ditanggung 100% oleh negara. Maka rekomendasi tindakan untuk ini sangat fundamental. Hapuskan skema pensiun khusus ini. Perlakukan mereka sama seperti kita. Wajibkan mereka jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, biar mereka merasakan gimana rasanya jadi rakyat biasa yang harus merencanakan hari tuanya sendiri, bukan dapat hadiah seumur hidup dari negara. Tunjangan nomor 6. Tunjangan paling nggak punya hati. Pajakmu, negara yang bayarin. Jika tunjangan-tunjangan sebelumnya membuatmu marah, yang satu ini mungkin akan membuatmu kehilangan kata-kata. Inilah dia, tunjangan PPh pasal 21. Ini adalah sebuah tunjangan khusus sebesar Rp2.699.813 per bulan yang diberikan negara dengan tujuan spesifik untuk membayar kewajiban pajak penghasilan anggota dewan itu sendiri. Kamu tidak salah baca. Negara memberikan mereka uang untuk membayar pajak mereka sendiri kepada negara. Sekarang kita bahas anomali kebijakannya. Ini adalah puncak dari ironi dan ketidakadilan. Pajak adalah pilar utama negara dan kewajiban setiap warga negara yang punya penghasilan. Ironisnya, para legislator yang membuat dan mengesahkan undang-undang perpajakan bagi 270 juta rakyat Indonesia justru dikecualikan dari beban tersebut. Ini adalah pelanggaran terang-terangan terhadap prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Praktik ini menciptakan sebuah kasta istimewa yang terisolasi dari tanggung jawab fiskal yang mereka bebankan kepada orang lain. Ketika gajimu dipotong pajak, mereka justru menerima tambahan uang untuk menutupi potongan tersebut. Kalau kita lakukan perbandingan internasional, di hampir semua negara demokrasi maju, konsep tunjangan pajak bagi anggota parlemen tidak ada dan tidak terbayangkan. Di negara-negara seperti Swedia, Singapura, dan Inggris, gaji yang diumumkan adalah angka bruto, dan mereka diwajibkan membayar pajak penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku bagi warga negara lainnya. Mereka adalah bagian dari sistem, bukan berada di atasnya. Maka, rekomendasi tindakan untuk tunjangan ini hanya ada satu. Hapuskan tunjangan PPh pasal 21 secara total, segera, dan tanpa syarat. Seluruh penghasilan anggota DPR harus dianggap sebagai pendapatan bruto yang wajib dikenakan pajak penghasilan. Tunjangan nomor 7, komunikasi gaib 15 juta rupiah, buat telepon siapa? Berikutnya adalah salah satu tunjangan dengan nama paling absurd dan nominal paling fantastis. Setiap bulan mereka menerima dana segar sebesar Rp15.554.000 dari pos tunjangan komunikasi intensif. Uang ini katanya diberikan untuk memfasilitasi komunikasi mereka dengan para konstituen di daerah pemilihan. Sekarang mari kita masuk ke anomali dan rekomendasinya. Kejanggalan pertama adalah sifatnya yang tumpang tindih. Ingat, mereka juga sudah menerima bantuan langganan listrik dan telepon sebesar Rp7.700.000 setiap bulan. Jadi muncul pertanyaan sederhana,
Komunikasi intensif apa yang harganya 15 juta sebulan padahal tagihan teleponnya sudah dibayari negara? Kejanggalan kedua adalah tidak adanya mekanisme pertanggungjawaban publik. Tanpa adanya pedoman yang transparan dan kewajiban pelaporan, tunjangan ini secara de facto berfungsi sebagai tambahan gaji yang tidak kena pajak dan berisiko tinggi menjadi pendapatan pribadi murni. Rekomendasi tindakan yang waras adalah menghapuskan tunjangan ini dalam formatnya sekarang dan menggabungkannya menjadi satu alokasi dana yang disebut Dana Pelayanan Konstituen dan Komunikasi Publik. Dana ini harus memiliki 3 syarat utama. Jumlahnya harus drastis dikurangi, penggunaannya harus diatur oleh pedoman yang sangat ketat, dan setiap pengeluaran dari dana ini wajib dilaporkan secara publik dengan bukti yang sah. Tunjangan nomor 8 dan nomor 9. Bansos beras dan bensin untuk orang berdasi. Di antara tumpukan tunjangan jutaan, ada 2 tunjangan yang secara simbolis paling menampar rasa keadilan kita. Pertama, ada tunjangan beras yang diberikan dalam bentuk uang tunai dengan perhitungan Rp30.090 per jiwa untuk maksimal 4 orang dalam satu keluarga. Di Indonesia, bantuan beras itu identik dengan program jaring aman sosial bagi kelompok masyarakat miskin. Memberikan tunjangan dengan nama yang sama kepada pejabat berpenghasilan ratusan juta rupiah per bulan adalah sebuah lelucon yang tidak lucu dan menunjukkan betapa terasingnya mereka dari realita rakyat. Kedua, ada tunjangan bensin yang dilaporkan bisa mencapai sekitar 7 juta rupiah per bulan. Saat kamu pusing memikirkan harga BBM, negara justru mensubsidi biaya bahan bakar untuk kendaraan pribadi para pejabat terkaya. Rekomendasi tindakan untuk keduanya hanya satu, hapuskan saat ini juga. Keduanya bersifat toksik secara simbolis dan sama sekali tidak diperlukan secara finansial bagi individu dengan tingkat pendapatan setinggi itu. Biaya transportasi resmi harus diklaim melalui sistem perjalanan dinas yang akuntabel. Tunjangan nomor 10 dan nomor 11, tunjangan subsidi buat orang kaya, mobil dan asisten. Selanjutnya adalah paket fasilitas yang logikanya jungkir balik. Pertama, ada fasilitas kredit mobil sebesar 70 juta rupiah per anggota untuk setiap periode jabatan, yang tujuannya untuk membantu mereka membeli kendaraan pribadi. Muncul pertanyaan sederhana, mengapa negara harus mensubsidi pembelian aset pribadi untuk salah satu kelompok masyarakat berpenghasilan tertinggi di negeri ini? Kedua, ada tunjangan asisten anggota sebesar Rp2.250.000 per bulan. Jumlah ini bahkan berada jauh di bawah upah minimum provinsi daerah ibu kota Jakarta. Mustahil untuk merekrut seorang asisten legislatif yang kompeten di ibu kota dengan upah serendah itu, sehingga memunculkan kekhawatiran dana ini hanya menjadi tambahan pendapatan pribadi atau dipakai untuk mempekerjakan kerabat. Rekomendasi tindakan yang logis adalah menghapuskan fasilitas kredit mobil dan merombak total sistem asisten, hapuskan tunjangan tunai pribadi, dan alihkan seluruh anggarannya ke Sekretariat Jenderal DPR untuk merekrut tim asisten legislatif profesional yang dikelola secara terpusat dan akuntabel. Tunjangan nomor 12, tunjangan uang jajan rapat 2 juta sebulan. Di atas semua tunjangan tadi, setiap bulan ada lagi dana operasional bernama uang sidang atau paket sebesar 2 juta rupiah. Uang ini disebut-sebut untuk kebutuhan teknis persidangan seperti konsumsi atau alat tulis. Namun, anomali kebijakannya adalah justifikasinya sangat kabur dan tidak ada kewajiban pelaporan sama sekali. Ini membuatnya pada praktiknya hanya menjadi tambahan uang jajan bulanan yang penggunaannya tidak dapat dilacak. Rekomendasi tindakan untuk ini sangat jelas, hapuskan tunjangan ini. Kebutuhan operasional dasar selama persidangan seharusnya disediakan secara terpusat oleh Sekretariat Jenderal DPR melalui mekanisme pengadaan yang transparan dan akuntabel. Tunjangan nomor 13, tunjangan feodal, istri dan anak. Terakhir, ada tunjangan keluarga yang terdiri dari tunjangan istri atau suami sebesar 10% dari gaji pokok atau Rp420.000 dan tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok per anak untuk maksimal 2 anak atau total Rp168.000.
Anomali kebijakannya adalah tunjangan ini merupakan sebuah peninggalan atau relik feodal yang tidak lagi relevan. Memberikan tunjangan khusus untuk menanggung keluarga bagi pejabat dengan penghasilan ratusan juta rupiah per bulan adalah hal yang absurd. Rekomendasi tindakan untuk ini juga sama, hapuskan tunjangan keluarga. Kebutuhan keluarga seharusnya menjadi tanggung jawab pribadi, bukan dibebankan lagi pada negara, dan sudah seharusnya tercakup dalam total pendapatan mereka yang sudah sangat besar. Jadi, apa kesimpulannya setelah kita bongkar semua ini? Mitos gaji kecil DPR sudah resmi kita nyatakan wafat. Sistem kompensasi mereka saat ini bukan cuma boros, tapi cacat dari akarnya. Sistem ini dibangun di atas ketidakjujuran dan hak-hak istimewa yang menciptakan jarak yang sangat jauh dengan rakyat yang katanya mereka wakili. Struktur ini tidak mendorong pelayanan, melainkan melanggengkan mentalitas pejabat yang merasa berhak atas segalanya. Dampak nyata dari semua ini adalah sebuah potret ketidakadilan yang menyakitkan. Ingat ini baik-baik. Pendapatan tahunan satu wakil rakyat setara dengan gaji gabungan 333 guru honorer. Dan anggaran yang mereka habiskan hanya untuk tunjangan rumah dalam satu periode 5 tahun itu bisa dipakai untuk membangun 580 sekolah dasar baru. Ini bukan lagi soal angka, ini soal prioritas bangsa yang salah arah. Video ini bukan untuk bikin kamu putus asa, tapi untuk jadi panggilan agar kita semua sadar dan menuntut perubahan fundamental. Sistem yang ada harus dirombak total. Jalan keluarnya harus didasarkan pada 3 prinsip yang tidak bisa ditawar. 1. Transparansi radikal. Hentikan ilusi gaji kecil. Tetapkan satu gaji pokok tunggal yang bersifat all-in, yang mencakup semua komponen pendapatan dan diumumkan secara terbuka kepada publik. Hapus hampir semua tunjangan tunai terpisah dan tidak jelas. 2. Akuntabilitas penuh. Ganti semua sistem lamsam dengan reimbursement berbasis bukti. Setiap rupiah uang negara yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti yang sah dan laporannya bisa diakses oleh publik. 3. Keadilan sosial. Masukkan mereka ke dalam sistem pajak dan pensiun nasional yang sama dengan kita semua. Mereka harus membayar pajak penghasilan mereka sendiri dari gaji bruto mereka. Dan mereka harus berkontribusi pada dana pensiun mereka sendiri melalui skema iuran wajib. Kekuasaan untuk menuntut perubahan ini berada di tangan publik, karena uang rakyatlah yang mendanai seluruh sistem ini. Sudah saatnya kita menuntut wakil rakyat yang benar-benar mencerminkan kehidupan, perjuangan dan aspirasi kita. Bukan hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam setiap rupiah yang mereka terima. Karena pada akhirnya, ini uang kita. Dan sudah saatnya kita menuntut pertanggungjawaban. Ciao. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh indahnya
Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semua akan membalas surga. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Dalam konteks mengingat, ada yang dinamai jangkar. Jangkar emosi, jangkar ingatan. Itu lihat itu foto. Itu yang di atas. Lihat itu terus ingat ayah. Ya. Jangkar untuk kita ingat. Kenapa kita pasang ayat-ayat Quran di rumah? Itu jangkar. Ya toh? Nah, ini orang tidak mau pakai jangkarnya. Jadi dia lupa. Tapi jadikan semuanya jangkar. Semua bisa jadi jangkar. Dengar guntur, ingat Tuhan. Ada doanya kan? Subhanallah di sabbihu bihamdih. Itu yang diajarkan supaya selalu ingat, oh ini begini. Jadi tidak pernah lupa. Berbagi itu kan bukan hanya materi, tapi berbagi ilmu pengetahuan, ya kan? Berbagi peluang, berbagi kesempatan, berbagi materi juga tentunya. Dan berbagi kegembiraan, berbagi energi positif. Jadi berbagi itu banyak cabangnya ya. Sekecil apapun peran kita pasti punya peluang untuk berbagi. Jadi hak untuk berbagi itu bukan hanya orang kaya ya. Sekecil apapun kita posisinya dalam masyarakat, pasti punya potensi untuk bisa berbagi. Saya turun, bawa bukain gembok. Setiap bukain gembok pasti dikasih uang sama dia. Ini ya buat kamu beli permen atau apa. Itu subhanallah tertanam itu dalam jiwa saya.
Saya sampai sekarang nggak bisa lupa orang itu. Saya selalu doakan kebaikan, Allah berkahi, Allah maafkan. Karena kebaikan itu padahal sebenarnya cuma memberikan sesuatu. Dan saya juga jadi belajar. Ternyata orang kalau memberi sesuatu, walaupun sedikit, itu menanamkan rasa cinta orang itu kepada kita ya. Dan akhirnya kita jadi merasa luar biasa. Setiap kali orang yang royal itu memberi ini, ataupun dia pergi berangkat umroh, atau dia keluar kota, ada saja yang dibawa hadiah, kasih sesuatu, membuat orang senang dengan dia. Emang begitu. Kalau ada orang subhanallah terbalik, dia cuma tahu terima, tidak mau sama sekali memberikan orang jadi malas juga membantu dia. Setiap diantarin makanan sama tetangga, selalu piring kosong pulang. Isi sesuatu. Cuma ada kerupuk Ustaz, kerupuk nggak apa-apa. Taruhlah sesuatu di situ. Ngebahagiain orang itu harus, boleh, tapi jangan sampai membuat kita sengsara. Maka nanti orientasinya dirubah. Yang terbaik itu bukan dengan yang mahal. Betul nggak? Nyuguhin orang, bener. Nyuguhin tuh bagus. Tapi kan bisa kita ukur. Dan ingat, suguhan yang paling baik bukan yang paling mahal. Tapi suguhan yang paling baik yang diberikan dengan hati yang ikhlas. Semua udah diatur, kaya miskin, ya enggak, pejabat rakyat, ada diatur semua. Memang sudah diatur dalam hidup ini, semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan juga ada orang kaya, agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan. Ayo po, berputar. Bu, mantul po, Forza. Forza. Ngaji apa begitu? Forza. Salah nyebut vodka begitu. Nih, Bu. Nih diajarin jangan sombong. Apa yang mesti kesombongin? Tentang duit banyak, harta banyak, pelit, medit, koret, buntut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Orang kalau udah pantat kuning, bol nontot udah parah po. Nyeduh kopi, ampasnya dijemur lagi sama dia. Tuh saking pelitnya bang tuh orang. Makan launya ikan, palanya aja kerepuk semua. Lah kucing melongo nungguin pala. Lo kehabisan tulang. Waman anfaqo dirhaman fi maulidi faka'nama anfaqo jabalan min dhahabin fisabilillah. Sapa wonge sing gelem sedekah ning dina kelahirane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seakan-akan dia sedekah satu gunung emas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalian perlu dengar ini, terutama kalau lagi susah tapi masih ingin berbagi. Justru di saat-saat sulit seperti ini, bersedekah itu pahalanya lebih besar. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta. Allah juga berjanji di dalam Al-Quran, apa saja yang kamu infakkan, niscaya akan diganti sepenuhnya. Jadi, teruslah berbagi dengan hati yang ikhlas, meskipun dalam kondisi sulit. Kedermawanan kalian akan menerangi jalan bagi orang lain dan diri kalian sendiri. Tetap semangat dan teruslah bersedekah. Kita menjumpai banyak anak, baik laki-laki atau wanita, yang meremehkan kedua orang tuanya, yang tidak lagi peduli kepada keduanya, apalagi yang sudah menikah. Padahal jamaah, kalau kita melihat perintah-perintah Allah dalam Al-Quran Karim, Allah itu setelah memerintahkan hambanya untuk bertauhid, untuk beribadah kepada Allah, yang kedua berbakti kepada kedua orang tuanya. Allah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Dan Allah telah menetapkan sebuah perintah kepada kalian agar kalian hanya beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Pak, viral di media sosial Pak, Bapak sudah mulai negur-negur programnya Pak Prabowo yang makan bergizi gratis Pak. Bukan negur, itu kita mau bantu. Kita bantu secepatnya, tapi kalau nggak bisa juga kita ambil duitnya. Kan gitu, fair kan? Daripada nganggur, duitnya kan saya bayar bunga juga. Saya akan alihkan ke tempat lain yang lebih siap atau ke masyarakat langsung, seperti perluasan bantuan tadi yang 2 kali 10 kg beras, jadi kan bisa diperpanjang di situ. Kalau emang nggak bisa diserap, tapi kalau bisa diserap ya bagus. Jadi saya nggak negur, tapi saya mendukung. Tapi kalau nggak jalan ya ambil duitnya.
Seorang gadis kaya sedang mengambil ponselnya dari dalam tas ketika beberapa lembar uangnya tidak sengaja jatuh. Seorang gadis miskin dan jujur yang mengumpulkan sampah melihatnya, mengambil uang itu, lalu berlari mengejar gadis kaya tersebut untuk mengembalikannya. Ia berkata, "Uang ini jatuh dari tasmu." Gadis kaya itu menjawab, "Apa?" Lalu segera memeriksa tasnya. Ia sadar uangnya memang hilang. Cepat-cepat ia mengambil kembali uang itu dan berterima kasih kepada gadis jujur yang telah mengembalikannya. Ia kemudian mencoba memberinya sedikit uang sebagai hadiah. Tetapi gadis jujur itu berkata, "Saya tidak bisa menerimanya." Gadis kaya itu bertanya, "Mengapa?" "Itu memang hakmu. Kamu telah menyelamatkanku dari kerugian besar." Gadis jujur itu menjawab, "Orang tidak mengambil bayaran hanya karena menolong seseorang." Gadis kaya itu menegaskan, "Aku tidak memberimu bayaran, aku memberimu hadiah." Gadis jujur itu berkata, "Daripada memberikannya padaku, lebih baik gunakan untuk membantu orang miskin lainnya." Setelah berkata demikian, ia pun pergi. Namun gadis kaya itu saat hendak berbalik, mulai berpikir, mengapa tidak mengikuti gadis miskin tapi jujur ini untuk melihat di mana ia tinggal? Karena ia juga miskin, mengapa tidak langsung membantunya? Maka diam-diam ia mengikutinya. Gadis miskin itu berlari pulang. Rumahnya sangat tua dan hampir roboh. Ia langsung menuju ibunya yang sakit dan cacat, lalu memeluknya dengan penuh kasih sayang. Gadis kaya itu juga tiba dan melihat semua itu dari luar. Sang ibu bertanya pada putrinya, "Apakah hari ini kamu mendapatkan uang?" Gadis jujur itu menjawab, "Tidak, Bu. Hari ini aku tidak menemukan cukup sampah untuk dijual dan menghasilkan uang." Ibu yang tak berdaya itu berkata, "Lalu apa yang akan kita makan sekarang? Bahkan persediaan di rumah pun sudah habis." Gadis jujur itu berkata, "Nanti aku akan keluar lagi. Mungkin aku bisa menemukan sampah untuk dijual dan mendapatkan uang." Sang ibu dengan penuh kasih berkata, "Anakku yang baik, kamu benar-benar anak yang berbakti." Gadis kaya mendengarkan seluruh percakapan itu diam-diam dari luar dan merasa iba. Sang ibu kemudian berkata, "Ayo bantu aku masuk, akan kuberikan makanan untukmu." Masih ada sedikit roti sisa semalam. Gadis jujur itu membantu ibunya masuk ke dalam. Sementara itu gadis kaya sangat terharu. Ia segera pergi ke supermarket dan membeli banyak makanan untuk ibu yang sakit dan putrinya yang jujur itu. Ia memilih barang-barang dengan hati-hati satu persatu. Di rumah, ibu dan anak duduk bersama untuk makan roti sisa. Pada saat itu gadis kaya datang membawa semua makanan yang ia beli. Gadis jujur itu melihatnya masuk, berkata pada ibunya, "Ini gadis yang uangnya sempat jatuh dan ku kembalikan dengan jujur." Ibu yang miskin dan tak berdaya itu bertanya pada gadis kaya, "Apa yang kamu bawa?" Gadis kaya itu menjawab, "Jangan khawatir, aku membawa semua ini karena putrimu." Ibu yang sakit itu bertanya, "Apa maksudnya?" Gadis kaya berkata, "Aku membawa makanan untuk kalian. Hari ini kejujuran putrimu sangat mengesankanku karena ia menyelamatkanku dari kerugian besar. Kalau tidak, aku sudah kehilangan banyak uang." Ibu yang lemah itu berterima kasih. "Terima kasih banyak sudah menolong kami. Aku selalu mengajarkan putriku tentang pentingnya kejujuran." Gadis kaya melanjutkan, "Hal yang paling aku kagumi dari putrimu adalah ketika aku mencoba memberinya hadiah atas kejujurannya, ia menolak dengan berkata, 'Orang tidak mengambil bayaran hanya karena menolong seseorang. Karena itu aku membawa semua ini untuk kalian. Mulai hari ini kalian tidak perlu khawatir lagi. Apapun yang kalian butuhkan katakan padaku, aku akan memenuhinya. Dan mulai sekarang putrimu tidak perlu lagi mengumpulkan sampah. Ia akan mendapat pendidikan yang layak." Mendengar hal itu, gadis miskin namun jujur itu sangat bahagia dan berterima kasih kepada gadis kaya. Benar apa yang dikatakan orang, kejujuran adalah kebijakan terbaik. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي